Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah bi ittiba'i awamirihi wa tinabihi nawahihi. Waqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan nadima. فيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن الأصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Allahumma barik fi ilmina, Allahumma barik fi kulli amrina. Uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Azhar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah. Marilah saya ajak untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwa, saya dan penjenengan semua berhati-hati. Jangan berbuat maksiat sekecil apapun. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya sesuai dengan keilmuan dan kemampuan yang ada pada diri kita masing-masing. Allah SWT memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semua lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah diutus oleh Allah SWT agar kita mempunyai akhlak yang baik, agar kita semua dimuliakan oleh Allah SWT. Ketika kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nanti kita akan bersama dengan beliau. Kata Rasulullah, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Bapak, ibu, saudara-saudara cinta kepada siapa? Kalau cinta kepada istri, ya akan bersama dengan istri. Cinta kepada suami, ya akan bersama dengan suami. Tapi cinta kepada orang-orang, na'udzubillah min syarri dzalik, orang-orang jahat, orang-orang yang syirik kepada Allah, orang-orang yang senang berbuat maksiat meskipun indah, meskipun elok dipandang mata, mereka nanti akan menyeru kepada kita. Dan kita akan datang kepadanya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Maka cinta itu menimbulkan efek yang luar biasa. Sebagaimana Allah SWT mengatakan di surat Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Rasulullah, jika engkau ini cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengikuti Rasulullah, efeknya, akibatnya, bekasnya adalah Allah SWT akan mencintai kita. Tidak hanya Allah mencintai kita, tapi juga Allah
mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Efek cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana bukti cinta kita kepada Rasulullah? Tentu mengikuti beliau. Rasulullah pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Kalau saya sendiri dan bapak-bapak ini, ibu jamaah ini beramal dengan satu amalan yang tanpa ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dia akan tertolak, tidak akan diterima, meskipun bagus di pandangan manusia, tapi di pandangan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kebaikan sama sekali. Orang jihad bagus, orang mati di jalan Allah bagus. Tapi ketika dia cintanya, jihadnya ini hanya untuk dipandang orang, maka dia nanti akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada faedahnya karena ada riya di dalamnya. Orang sedekah bagus, memberikan nafkah kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan faedah-faedah kepada orang lain. Tapi ketika diniatkan untuk pengen dilihat manusia atau pengen dimuliakan manusia, maka sebenarnya itu tidak ada efeknya, bahkan akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Orang cerdas bagus, orang pinter bagus, punya ilmu banyak bagus, diajarkan kemana-mana. Orang lain terpesona, orang lain terpukau dengan kata-kata dia, orang lain terpesona dengan nasihat-nasihat dari dia. Tapi kalau si nasihun ini, dia hanya menginginkan ridhonya manusia, tidak ada efek bagi dirinya, bahkan dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min syarri dzalik. Maka butuh keikhlasan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara. Kita cinta kepada Rasulullah itu butuh kesungguhan yang sangat. Bagaimana kita mencintai atau dicintai? Jawabnya bagaimana Pak para ustadz ini? Kita butuh mencintai apa butuh dicintai? Mencintai. Berarti tidak butuh dicintai. Halo, butuh mencintai apa dicintai? Dicintai berarti tidak mencintai. Gimana ya jawabnya? Ya kita butuh mencintai dan butuh dicintai. Dua-duanya tidak bisa dipisahkan. Karena ketika kita mencintai Rasulullah, butuh kita dicintai. Apa dicintainya Rasulullah? Kita butuh syafaatnya, pertolongannya Rasulullah nanti di hari kiamat. Padahal Rasul itu sangat cinta kepada kita semua. Buktinya mana? Rasul pernah mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Nabi Adam berdoa kepada Allah, diampuni oleh Allah, sudah didoakan. Nabi Nuh sudah berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Semuanya dibinasakan, ya? Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya sudah dikabulkan. Semua nabi-nabi diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fataja'ala kullu nabiyyin da'watahu. Semuanya sudah diberikan dan mereka sudah meminta kepada Allah. Wa inni ikhtaba'tu, tapi saya ini menyembunyikan dulu, menyimpannya dulu. Da'wati, doaku ini syafaatan, sebagai syafaat nanti li ummati yaumal qiyamah, untuk umatku di hari kiamat. Subhanallah. Fahiya na'ilatun, dia pasti akan tersampaikan insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat, kata Rasulullah, man mata, barang siapa yang dia itu mati min umati la yusyriku billahi syai'a. Ini subhanallah bukti cintanya Rasulullah kepada kita. Beliau cerita, semua nabi punya doa. Mereka sudah berdoa. Tapi saya ikhbahtu. Saya ini hafidtu saya ini. Saya ini sudah menyembunyikannya dulu.
tak sembunyikannya dulu. Tidak akan saya doakan dulu. Untuk apa? Untuk untuk umatku, untuk kita semua. Subhanallah, itu cintanya Rasulullah kepada kita. Lah kita cinta kepada beliau bagaimana? Apakah kita juga cinta kepada Rasulullah? Mestinya harus cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa Rasulullah sangat mengharapkan kita, sangat mengharapkan kita dan rindu kepada kita semua. Buktinya ini adalah beliau akan memberikan syafaatnya nanti di hari kiamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh Rasulullah SAW yang beliau cinta kepada umatnya adalah Rasul berjuang di Mekah berapa tahun? Di Mekah berapa tahun? Ya, 13 tahun. Kira-kira. Kemudian dimusuhi apa disayangi? Dimusuhi. Dibunuh, mau dibunuh apa tidak? Mau dibunuh. Dihinakan. Padahal Rasulullah itu lahir di Mekah. Padahal beliau Rasulullah itu keturunan orang mulia, orang Quraisy. Padahal yang suku yang paling mulia di antara suku-suku yang mulia-mulia itu ya Quraisy termasuk di dalamnya. Tapi kenapa kok dimusuhi? Karena membawa agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai pamannya sendiri, kakaknya, ayahnya Rasulullah itu memusuhi Rasulullah. Siapa? Abu Jahal. Masya Allah. Ini subhanallah. Maka beliau kemudian hijrah. Sebelum hijrah beliau cobalah dakwah ke tempat yang lain. Sekitar jaraknya 60 km dari Mekah. Yang di daerah itu namanya Taif. Beliau dakwah di situ sama putra angkatnya. Ya. Zaid. Putra angkatnya namanya Zaid bin Harisah. Dakwah di situ. Ternyata bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, ketika dakwah dilempari batu, dimusuhi, sampai berdarah-darah. Siapakah di antara bapak-bapak ini yang berdakwah dilempari batu? Betul. Siapa di antara penjelasan yang dicemooh kaumnya? Betul. Dakwah yang nyaman gitu. Bahkan wonten suguhanipun gitu. Wonten unjukan nipun. Masya Allah, dakwah sekarang itu subhanallah. Dulu itu dilempari batu sampai berdarahnya Rasulullah lari sama Zaid. Zaid menutupi badan Rasulullah dan beliau juga berdarah-darah. Datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, ini kalau jenengan kerso, suku Taif itu tak belegi gunung. Wah, ampun, boten sah mawon. Nah, saya harapkan mereka itu dari keturunan mereka ada orang-orang yang mau beriman. Mereka itu belum tahu siapakah di antara panjenengan semua yang ketika dilempari batu sampai berdarah-darah, kemudian ada orang datang mau membantu panjenengan membinasakan orang yang telah memusuhi panjenengan. Kemudian jenengan mengatakan, enggak usah. Mereka tidak tahu, saya harapkan keturunannya akan beriman. Siapa kira-kira? Oh, kalau ada yang, silakan. Bagus itu. Wah, saya kayak gini yuk. Habiskan sekalian. Ya, biasanya begitu. Tapi Rasulullah subhanallah cintanya kepada umatnya sampai sedemikian rupa. Rasulullah juga rindu kepada kita, bapak-bapak. Contohnya ketika Rasul mengatakan, "Waditu ikhwanana." Saya ini sangat rindu kepada saudara-saudaraku. Qalu, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, awalaysa lana ikhwanaka?" Bukanlah kami ini adalah saudaramu ya Rasulullah. Qala la, antum ashabi. Antum adalah sahabatku. Subhanallah, coba kita renungkan bapak-bapak, ibu-ibu dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sampai mengatakan kepada para sahabat itu tentang saudaranya.
Saudaranya yang dimaksud adalah kita-kita ini. Buktinya mana? Buktinya Rasul mengatakan, ikhwanuna al-layaktu. Mereka sekarang ini belum datang di hadapan kita. Gitu ya. Berarti siapa? Ya kita-kita ini. Hum yu'minuna bi walam ya'rifuni wa antum ta'rifuni tu'minu bi. Antum beriman itu karena melihat saya. Antum sekarang itu beriman karena lihat saya. Tapi mereka, saudara-saudara saya itu beriman belum melihatku beriman. Subhanallah. Maka saya rindu kepada mereka. Subhanallah. Masya Allah. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, kira-kira ada rasa rindu tidak ketemu Rasulullah? Rasul sampai sedemikian rupa mengatakan, saudara, perbedaan saudara dengan sahabat, kalau saudara itu adalah sedarah, senasab, maka kekuatan emosionalnya dia, kekuatan untuk membantunya, kekuatan untuk bersaudara, itu sangat kuat dan kental. Tapi kalau sahabat, bukan ada tali darah di situ, bukan nasab dia, sahabat biasa. Subhanallah. Rasul sampai mengatakan demikian kepada para sahabat-sahabatnya yang ada di hadapan beliau. Nah terus kita bagaimana? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT. Contoh kecil lah. Rasulullah kepada keluarganya itu sangat sayang. Tadi di ayatnya kan, fattabi'uni kan, mengikutiku. Rasulullah itu sangat sayang. Ketika ketemu dengan Fatimah radhiyallahu anha, beliau mesti menyalami, kemudian menciumi, kemudian memeluknya dengan wahai anakku sayangku. Ayah rindu. Silakan kamu duduk di tempatku. Kira-kira di antara panjenengan yang ketemu putrinya itu begitu siapa? Jadi ketemu anak perempuannya itu sangat-sangat senang gitu. Diciumi, dipeluk. Kalau begitu kita sudah mengikuti Rasulullah SAW. Jangankan begitu. Datang saja enggak salam. Datang ya asal makan-makan. Na'udzubillah min dzalik. Ya mestinya kita sambut dengan luar biasa. Rasulullah dengan istrinya juga sama, menyambut dengan luar biasa. Ya, Rasulullah mencium istrinya. Setiap kali mau sholat itu Rasul mencium istrinya. Sinten di antara para ustadz-ustadz ini yang ketika mau sholat cium istrinya? Halo? Mau pun nyium istrinya dereng ajeng sholat? Mau setiap kali mau berangkat sholat cium istrinya dulu? Subhanallah. Itu Rasulullah sangat sayangnya kepada keluarganya. Kepada keluarganya seperti itu. Kepada kita umatnya itu sangat luar biasa. Rindunya kepada kita. Maka terus kita bagaimana? Kewajiban kita apa? Di antaranya adalah Allah SWT mengatakan di surat Al-Ahzab itu, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu wa 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikatnya itu dia berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalian itu berselawatlah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kamu berselawatlah kepada beliau. Nah saya panjenengan berselawat berapa kali? Ya nanti dihitung ya Mbak ya. Mengingat Rasulullah itu berapa kali gitu. Kalau 17 kali, kan kita sholat itu ada sholawatnya kan? Ya kalau sekedar itu, kira-kira dengan orang yang bersholawat 1000 kali, itu lebih dicintai mana? Menyebut banyak dengan menyebut sedikit. Bapak Ibu kalau cinta kepada istrinya sering menyebut apa enggak? Sering menyebut kebaikan-kebaikan istri di hadapan orang lain. Sering menyebut-nyebut istrinya ketika sendiri. Itu berarti menunjukkan dia senang. Tapi kalau ketika disebut itu yang jelek-jelek, berarti dia menunjukkan tidak senang. Ketika kita menyebut Rasulullah,
bersalawat, itu rasanya juga senang, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu yang menjadi kebaikan di antara kebaikan yang diberikan Rasulullah SAW kepada kita semua adalah Rasul pernah mengatakan, "Bu'itsu liutamima mim makarimal akhlaq." Saya ini diutus kepada kamu sekalian agar kalian itu punya akhlak yang baik, menyempurnakan akhlak yang baik. Dan akhlak ini memang sekarang ini sudah menurun drastis. Tapi kita tidak pesimis. Kita tetap harus mengajarkan akhlak ini. Hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus kita tanamkan, kita sampaikan. Kalau kita ingin mempelajari akhlaknya Rasulullah, ya belajar Al-Quran. Kalau kita ingin mengetahui apa yang disampaikan oleh Rasulullah, apa yang dikatakan, apa yang diperbuat, salah satunya belajar kitab Riyadhus Shalihin, supaya kita punya akhlak yang bagus. Kalau kita ingin tahu tentang ibadah kita benar atau tidak, belajar Bulughul Maram. Ya, di antara bapak-bapak ini yang selesai Bulughul Maram siapa? Yang selesai Riyadhus Shalihin siapa? Yang selesai Al-Quran 30 juz siapa? Kalau belum, ya masih jauh kita cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi kita pengen masuk surga. Gini apa betul? Kita pengen ketemu Rasulullah. Gini apa betul? Kira-kira pantas nama betul? Subhanallah. Jadi kita harus menangis. Menangis. Kenapa? Begitu Rasulullah senang kepada kita semua, tapi kita kadang-kadang tidak peduli. Rasulullah dihina. Rasulullah dicemooh. Sikap kita bagaimana? Hati kita bagaimana? Apakah kita tidak peduli? Apakah kita biasa-biasa saja? Kalau kita tidak senang, oh itu Masya Allah, ada cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada satu syair yang saya baca di satu kitab Adabul Syabab, jadi akhlak dari para pemuda gitu ya. Kira-kira bunyinya begini. Ma haballahu li amrin habatun afdalu min akhlaqin wa adabin. Huma jamalul fata fa idza fuqida fa faqadahu lil hayati ajmala fi. Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan anugerah yang lebih baik daripada dua perkara ini. Apa itu? Kecerdasan dan adab. Kecerdasan dan adab. Keduanya ini merupakan jamalul fata, hiasannya para pemuda. Para pemuda biasanya dia tolabul ilm, yabhas ilm, dia mencari ilmu, pencari ilmu dia. Itu pemuda. Fa idza fuqida fa faqadahu lil haya ajmal bih. Ketika ilmu ini hilang, ketika ilmu ini tidak dipelajari, ketika tidak ada ilmu pada diri seseorang, maka sebenarnya keindahan di dalam kehidupannya tidak ada. Ketika akhlak ini tidak ada pada diri seseorang, pada diri pemuda itu, maka tidak adalah keindahan pada dirinya. Itu syair tapi cukup untuk memberikan semangat kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, untuk mencari ilmu dan punya akhlak yang baik. Ya. Contoh yang akhlak yang baik dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya, istri beliau Aisyah pada waktu itu. Beliau berlomba dengan istrinya. Wahai istriku, ayo berlomba lari. Nah, kemudian larilah beliau sama Aisyah. Yang menang siapa? Yang menang Aisyah. Karena pada waktu itu Aisyah masih kecil. Masih kurus. Kayak saya ini mungkin. Habis itu beberapa tahun kemudian Aisyah sudah nyaman. Makannya udah banyak barangkali begitu.
Kemudian mulai gemuk. Diajaklah berlomba oleh Rasulullah. Sekarang Aisyah, ayo kita berlomba. Ayo. Siapa yang menang? Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, sekarang saya balas kamu. Pernah bapak-bapak, ibu-ibu berlomba dengan istrinya? Halo. Kadang-kadang kita kuat menjalankan kayak sudah agama kita pegang gitu ya. Kayak kita sudah semua amalan sudah kita kerjakan begitu ya. Kayak kita di hadapan kita sudah jannah begitu ya. Kelihatannya tidak ada keburukan yang kita kerjakan, tapi ternyata hal-hal yang belum kita kerjakan ini sangat banyak sekali. Dan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan belum seapa-apa dengan yang dikerjakan oleh orang-orang dahulu. Saya punya guru, subhanallah. Beliau hampir tidak tidur untuk belajar terus, subhanallah. Nah, kira-kira penjenengan kuat apa enggak ya? Saya saja nyoba juga enggak kuat. Karena masih bekerja, beliau sudah pensiun. Jadi enggak kerja itu pekerjaannya nopo? Sinau. Sinau ngasih ora sare. Sare ini nalikon nopo? Ya sudah, kelelahan. Kayak penghafal Al-Qur'an itu. Penghafal Al-Qur'an di pondok-pondok pesantren, di pondok pesantren di tempat saya itu, kalau santri sudah menghafal Al-Qur'an biasanya tidur. Ya kenapa? Ya itulah istirahatnya. Tapi kalau kita kan begitu membaca Quran, lihat mushaf itu terus lah kapan menghafal Qurannya? Gitu. Kapan kita mencintai Rasulnya? Gitu. Padahal Rasul mengatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Kamu baca Al-Quran itu, nanti dia akan jadi syafaat gitu. Nah, kalau kita tidak pernah membaca Al-Quran terus bagaimana? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Rasulullah, buktinya apa ya? Oh, mungkin meneladani beliau. Meneladani beliau. Beliau itu kalau sholat malam, itu sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Kira-kira kita sudah meneladani beliau belum ya? Dereng ya? Terus mlebu surgane pripun iki? Katanya saya sendiri dan jenengan meneladani Rasulullah. Kita harus mencontoh uswah hasanah, yaitu Rasulullah. Tapi kita sholat malam itu nggak bisa. Rasul yang dibaca 5 juz semalam niku. Sinten sing pun 5 juz semalam. Biasanya napa? Kulhu. Bar niku wis pun rampung. Tapi kita pengen mlebu surga gitu. Kita pengen masuk surga. Padahal tadi syaratnya adalah ketika in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Lah kalau kita beruncap tabi'u belum mengikuti, apakah kira-kira diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, insyaallah. Susah itu. Salat malam berarti enggak usah, Pak. Enggak usah salat malam. Apa? Puasa. Puasa itu kalau Rasulullah Senin Kamis. Puasa. Kira sudah mampu belum ya? Sudah bisa mungkin ya? Bisa insyaallah Senin Kamis. Nah, berarti kira-kira insyaallah bisa masuk. Rasulullah itu setiap hari berdakwah. Nah, kira-kira kita setiap hari berdakwah apa enggak ya? Halo? Mendakwai anaknya, mendakwai istrinya, mendakwai keluarga dan sebagainya. Kalau sudah, alhamdulillah, berarti insya Allah masuk. Ya. Pernahkah kita mengikuti sebagaimana Rasul bisa menahan emosinya? Ada kisah mungkin jenengan sudah pernah mendengar. Ada kisah Rasul mau ke Mekah itu diludahi oleh seseorang. Sudah pernah mendengar itu, kisah itu? Nah, ketika kita diludahi, kira-kira marah apa enggak ya? Kalau Rasul pada waktu itu enggak, menurut cerita itu. Terus satu hari besok lagi lewat diludahi lagi. Ya sudah dibiarkan. 3 hari diludahi lagi ya biasa. Karena sudah terbiasa diludahi enggak masalah. Akhirnya beberapa hari kok tidak ada yang meludahi ya. Terus dicari ini kemana, siapa yang kemarin meludahi, cari, ditanya-tanyakan, didatangi ke rumahnya. Ya, yang didatangi kira-kira bagaimana? Ngewel kan begitu. Wah ini mau membalas dendam ini.
ludah saya berkali-kali. Tapi ternyata dia belum masuk Islam. Ya, belum masuk Islam. Orang tuanya masih, ya juga belum masuk Islam. Kemudian datang ke situ, melihat akhlaknya Rasulullah yang bagus. Rasulullah menawarkan untuk masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam juga. Subhanallah. Itu akhlak Rasulullah. Salah. Kita bisa ngikuti apa enggak ya? Sulit saya. Sahabat Rasulullah ada yang bisa mengikuti? Siapa? Silakan buktikan. Ada sahabat Rasul yang bisa mengikuti. Diludahi tapi tidak membalas. Imam Ali radhiyallahu anhu. Beliau menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berperang, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, sudah di hadapannya mau dibunuh itu, beliau meludahi Imam Ali. Gitu ya, diludahi. Maka begitu mau ditebas itu, palanya tidak jadi. Subhanallah. Kalau kita bagaimana? Diludahi semakin semakin marah gitu. Itulah dibalik kemuliaan yang diberikan kepada seseorang. Ketika seseorang di saat situasi yang genting, dia bisa mempertahankan hawa nafsunya. Fa'amman, siapa saja yang dia itu bisa menahan daripada hawa nafsunya, maka dia akan diberi hadiah oleh Allah SWT. Apa itu? Kemuliaan tadi. Ya, naha anil hawa. Dia bisa naha anil hawa. Bisa menahan daripada hawa nafsu. Ada seorang kisah guru saya ini. Ini kisahnya benar juga. Benar, maksudnya sampai sekarang ceritanya itu benar. Ada seorang ibu yang dia bisa menahan nafsunya ketika anaknya berbuat yang tidak baik menurut dia. Ya, itu ya. Itu luar biasa gitu ya. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu bisa seperti itu, subhanallah. Nanti kalau ada anak-anak main di masjid, kira-kira jenengan bagaimana sikapnya? Ada anak rame, kita baru sholat, rame. Apa yang kita katakan? Coba tulan kono, kan malah gitu. Nah, tuh dan nanti kalau begitu kan, malah nong main game. Orang nong masjid malah main game. Karena kita sendiri belum punya sikap sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meneladani beliau di dalam masalah menahan nafsu. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata di balik itu ada hadiah dari Allah. Yang saya buktikan, mungkin sudah saya sampaikan juga, ketika anak saya lari dari pondok pesantren, maka orang tua mestinya anyel kan? Gitu li. Pondok itu tempat yang bagus. Pondok kamu bisa mulia. Tapi malah keluar. Gimana itu? Wah, pengennya gitu kan? Tapi ya enggak, alhamdulillah ya enggak sampai jotos gitu ya. Ya, Allah masih menahan tangan saya ini. Gitu ya. Ya, gimana? Ya, ternyata di balik itu ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga saya, terutama saya sendiri. Ternyata dia di rumah malah membantu orang tuanya, membantu ibunya. Dia sekarang udah kuliah. Jadi tidak di pondok pesantren. Akhirnya juga masuk pondok pesantren juga sih, tapi sempat lulus juga. Akhirnya kuliah juga. Ini dibalik seperti itu. Jadi ketika jenengan itu nanti diberi ujian oleh Allah, masing-masing mungkin akan diberi ya. Kalau sampai mentok kira-kira itu mau marah itu, jenengan bisa menahannya, nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan gitu. Ya, kalau jenengan mampu gitu ya. Kalau enggak ya nanti diuji lagi. Contohlah kecil, jenengan bisa enggak dan saya ini menahan mata kita tidak melihat cewek yang cantik di jalan gitu. Nah, kira-kira bisa enggak itu? Ketika jenengan mampu, maka Allah SWT akan menggantikan, memberikan kenikmatan yang tidak akan pernah jenengan rasakan ketika beribadah kepada Allah SWT. Rasanya ibadah itu nikmat sekali ketika mata ini tidak pernah digunakan untuk melihat kemaksiatan.
Tapi kalau kita sedikit-sedikit tidak apa-apa Pak. Astagfirullah kan itu tidak masalah. Ya masalah itu. Katanya kalau istighfar diampuni Pak. Iya diampuni, tapi sudah membekaskan itu. Ibarat, mohon maaf ya, kita punya silet, kemudian kita siletkan di tangan, kemudian di betadin. Nanti kan sembuh itu. Tapi membekas apa enggak? Membekas apa enggak kira-kira? Membekas itu. Dosa juga begitu. Efeknya kepada diri kita semua. Tapi kalau istighfar ya lebih bagus. Kalau tidak istighfar, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah sabar. Mencontoh atau mencintai Rasulullah, karena Rasulullah itu penyabar. Kita pun harus bersabar. Ya. Sifat seorang dai itu harus punya sifat sabar. Kalau seorang dai seperti panjenengan ini menjadi dai, menjadi ustadz di rumah tangga ataupun di kampung ataupun yang sudah keluar daerah, maka harus punya sifat sabar. Kalau tidak punya, wah susah. Akan mudah marah Bapak Ibu. Baru diomongi sebentar, Ustadz ora penak nek ngomong nyelekitke. Rasito ngomong. Disuruh imam keliru. Terus diolok-olok, kok ngono jadi imam? Terus baru ora gelem dadi imam. Terus piye nunggu sing imami sapa? Jadi seorang dai itu harus bersabar, tidak masalah, salah biasa. Salah sekali ya jangan sampai diulangi lagi. Diperbaiki. Jangan sampai berputus asa. Baru dakwah sekali diomongi wong, dicemooh orang, berhenti. Nah terus siapa yang dakwah kalau bukan jenengan? Jadi sifat sabar itu harus diminta. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Seorang dai ketika dia berdakwah, tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada tempat tinggal, maka dia enjoy saja karena ada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia tidak punya sifat sabar, wah, dakwah nang kono ora ono duit terus piye? Ora mlaku. Wah, saya mendirikan pondok pesantren ra entuk duit terus sih, enggak jalan. Ya. Nah, nanti di sana enggak ada tempat tinggal buat saya. Nah, gimana no? Enggak jalan. Udah jalan saja. Nanti akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya punya guru, beliau itu ngajar di daerah pelosok Karanganyar sana, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, pada waktu itu masih hutan. Nah, sekarang udah banyak rumah. Udah ada ya? Ya, cerita sedikit enggak apa-apa ya. Kemudian berhenti di hutan itu karena bensinnya habis. Terus dia berdoa kepada Allah. Kalau dia tidak sabar, mesti anyel, ngedumel. Motor bis, bensin ra ngomong-ngomong. Tidak, tapi dia ya Allah, tolonglah ya Allah. Ini ada orang yang datang ngasih bensin itu. Ini Pak, terus dikasihkan, terus orangnya tadi nggak ada. Inilah bapak-bapak, orang kalau punya sifat sabar, maka dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya hari ini menyampaikan tentang cintanya Rasul kepada kita. Nah, mudah-mudahan saya dan penjenengan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah memberikan fadilah-fadilah tadi, menunggu kita, cinta kepada kita, rindu kepada kita. Maka hendaklah kita juga rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak pernah bersolawat kepada beliau. Paling tidak kita pernah mendengarkan atau membaca hadis beliau, membaca sabda-sabda beliau. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna al-kitab. Allahumma aslih lana fid dinina wa wasi' lana fid dainina wa barik lana fi rizqina. Allahumma afrik 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma takhulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina
ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا ما لا يرحمنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر مجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في علمنا. اللهم بارك في كل أمرنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة جنة فردوس يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى محمد. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.